umur untuk menjalani kehidupan. Salawat serta salam marilah kita serahkan ke junjungan Nabi kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah Allah menciptakan makhluk seindah manusia, sesempurna manusia. Belum pernah. Itu di Ragunan tuh makhluk Allah puluhan ribu. Bandingin sama kita, bagusan mana? Ada makhluk Tuhan itu yang disebut malaikat, diciptakan dari cahaya imaterial, dan karena itu dia nggak perlu materi. Malaikat diberikan akal, tapi tidak diberikan nafsu. Kalau malaikat selalu benar, nggak istimewa. Kalau malaikat nggak pernah salah, wajar. Nggak ada yang bikin mereka salah. Malaikat tuh material nggak perlu, seksual nggak perlu, mau duit nggak perlu, mau perempuan nggak open. Malaikat. Sebaliknya, ada makhluk Allah yang namanya binatang, diberikan otak, tapi tidak diberikan akal. Mereka hanya diberi nafsu. Sapi. Oh. Kalau lihat rumput, dia nggak usah nanya nih rumput halal atau haram, lebat aja. Binatang. Ya. Rumput tangga. Terus ayam jago nih, kalau udah keluar syahwatnya, mau ada orang apa enggak, hajar aja ya kan. Ya binatang ini. Nah, kita manusia makhluk paling komplit, paling kompleks, diberi akal, diberi nafsu. Tiap hari sejak bangun tidur sampai tidur lagi terjadi pergolakan perjuangan antara bisikan akal dan nafsu. Betul? Betul. Kadang akal menang, kita naik nih jadi malaikat, cuman potongannya manusia. Kalau lagi nafsu menang, kita turun, lebih kayak binatang, hewan, malahan lebih rendah daripada binatang atau hewan tersebut, lebih buas daripada binatang. Sebuas-buasnya sapi, makanannya cuma rumput. Tapi kalau manusia, aspal ini, kabel telepon, solar aja kadang lembat nih. Lebih buas di binatang sekalipun. Agar akal bisa mengendalikan nafsu, Allah menurunkan agama. Bukan menghilangkan, mengendalikan, mengatur. Manusia tanpa nafsu, ya bukan manusia. Manusia menafsu mulu, tempok. Islam ini agama ini gak ngilangin nafsu, tapi mengatur supaya sesuatu ya pada tempatnya. Mengendalikan nafsu itu pada tempatnya, bukan menghilangkan nafsu. Contohnya laki-laki perlu perempuan, perempuan perlu laki-laki. Lah kok ngemat ke? Itu nafsu. Islam ngatur lewat pintu yang disebut nikah.
Wis. Maka dalam Islam, jangankan orang biasa nih, kayak Pak Kiai aja nih, Pak Kiai boleh kok kawin, ya kan? Kalau istilahnya Kiai gak boleh kawin, pasti mundur semua, pusing cuy, rambut bisa rontok. Rekan-rekan yang saya hormati, ini harus jadi titik awal ke depan untuk menjadi yang lebih baik untuk kita. Bahwa kita itu optimis, bahwa kita itu selalu punya salah, itu pasti. Saya aja nih ya, kalau istilahnya mengharapkan masuk surga pakai amalan yang saya kerjakan, sendiri, roman-romannya tipislah harapan. Bukan tipis, nggak mungkin, tapi kan kita emang selalu berharap ya. Benar, sholat saya berapa banyak saya tahu, sedekah saya berapa duit saya tahu, terus saya baca sejarah Nabi Adam alaihi wasallam, dosanya itu tuh dia makan buah huldi, ya kan? Nabi Adam dosanya satu, makan buah huldi, dikeluarin sama Allah dari surga. Nah kita dosanya banyak, pengen masuk surga, kan nggak sinkron kan? Gitu. Nggak nyambung. Tapi untung Allah itu bukan Tuhan pendendam. Allah itu ramah dengan penuh rahmat. Hei manusia, dosamu banyak. Coba kau lihat rahmatku, jauh lebih banyak. Hei manusia, dosamu besar. Lihat ampunanku, jauh lebih besar. Kau nangis di hadapanku, aku senyum melihatmu. Kau berjalan menujuku, aku lari menyambutmu. Sini manusia, sini. Itu yang bikin kita optimis. Allah ramah dan penuh rahmat. Tuhan kita bukan Tuhan pendendam. Rekan-rekanku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan, nikmat bisa saja berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabilah sadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmatmu. Tapi kalau kamu tidak pandai bersyukur, kamu ingkar, kamu lupakan nikmat Allah, awas, azabku amat pedih, kata Allah. Jadi berdasarkan logika dari ayat ini, kita katakan orang kaya gitu. Ada orang kaya di sini. Orang kaya itu bisa masuk surga karena hartanya. Pun orang kaya banyak yang masuk neraka juga gara-gara hartanya. Tergantung syukur apa tidak syukur niat kita kepada Allah. Terus orang alim, ada orang alim di sini orang alim semua ya? Aliran maling. Orang alim bisa saja masuk surga karena ilmunya. Dan orang alim pun bisa masuk neraka karena ilmunya. Kalau ada orang kaya, hartanya didapat dari jalan halal, berusaha menurut yang disyariatkan oleh Allah. Lalu hartanya itu tidak cuma untuk ditumpuk 7 turunan, namun juga berfungsi sosial. Dia bantu pembangunan masjid, dia makmurkan majelis-majelis taklim, dia santuni anak yatim, piatu. Orang kaya macam itu dengan hartanya, insya Allah bisa sampai ke surga. Tapi kalau ada orang kaya yang hartanya didapat
dari segala macam cara asal hartanya tercapai, segala cara halal, perlu jilat atas, perlu injak bawah, perlu sikut kiri kanan. Setelah dapat harta, pelitnya 17 setan. 17 setan. Tidak mau zakat, tidak mau infak, apalagi sedekah. Orang kaya macam itu dengan hartanya bisa masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Ada orang alim, dengan ilmunya dia bimbing umat, dia katakan yang halal itu halal, yang haram itu haram. Dia katakan yang hak itu adalah hak, yang batil adalah batil. Dia tidak peduli apapun risikonya. Orang alim semacam itu dengan ilmunya bisa masuk sampai ke surga. Tapi kalau ada orang alim dengan ilmunya malah membodoh-bodohi yang memang sudah bodoh, yang halal dibilang haram, yang haram dibikin remang-remang, ngapain? Menjadi penjilat sana kemari. Orang alim semacam itu bisa masuk neraka ya karena ilmu. Marilah kita nisbatkan kebaikan dengan petunjuknya, agar kita selalu mensyukuri nikmatnya, agar kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia kebaikannya yang dilimpahkannya kepada kita, selalu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita adalah hamba yang lemah. Tidak mungkin kita bisa menutupi kekurangan kita, tapi kita memperbaiki keburukan-keburukan kita, kalau bukan karena rahmat Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dalam kebaikan, memudahkan kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejati, yang senantiasa semangat mengamalkan kebaikan karena kita merasa cinta dan merasakan kenikmatan, dan selalu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita mengakui dan meyakini sempurnanya keagungan dan kebesarannya, serta rendahnya penuh kurangnya dari kita sebagai hamba Allah. Makanya ada pesan dari teman kemarin, lu rencana tahun 2002 tuh ngapain? Lu punya target apa sih 2022? Banyak. Gak usah terlalu ngoyo. Target 2022 tuh lu perbaiki sholat lu. Insya Allah semua rezeki apa pasti Allah berikan kepada lu. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erik atas materinya, apa yang disampaikan sangat gampang banget dan mudah diterima sih sebenarnya. Mungkin dari Pak Nur, Pak Ari atau rekan yang lain ada